Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Saya Iwayan Surate. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 terkait dengan pembiasaan dan budaya positif yang sudah kami laksanakan, yang sedang berjalan, dan program kegiatan budaya positif di masa depan yang akan kami laksanakan di SD Negeri 3 Budakeling. Dengan harapan melalui kegiatan pembiasaan budaya positif di sekolah kami nantinya akan dapat membentuk insan pelajar yang cerdas berkarakter, baik itu guru, siswa itu sendiri, dan seluruh warga sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Iwayan Surate, calon guru penggerak angkatan keempat dari SD Negeri 3 Budakeling, Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam kesempatan ini akan mencoba menyampaikan hasil kegiatan aksi nyata pada modul 1.4.A.10.1 tentang budaya positif di Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Budakeling. Adapun penerapan budaya positif yang kami laksanakan di SD Negeri 3 Budakeling adalah melalui kesepakatan kelas anak desa. Rancangan kegiatan dari kegiatan aksi nyata yang kami laksanakan di SD Negeri 3 Budakeling tentu bisa berjalan atas dukungan dan motivasi dari fasilitator Ibu Mintarsi Ampera Fojri. Juga atas dukungan dari pengajar praktek yaitu Bapak Iwayan Putra MPD, serta dukungan penuh dan motivasi dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Budakeling yaitu Bapak Iwayan Darto SPD, dan tak lupa juga dukungan dari Bapak Ibu guru yang hebat dan para siswa SD Negeri 3 Budakeling. Dalam kegiatan aksi nyata, kami merancang kegiatan yang terdiri dari pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah sosok penuntun bagi murid menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan selalu memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Menuntun anak dengan pembiasaan positif baik di sekolah maupun di rumah serta di lingkungan sekitar. Kemudian langkah awal yang kami lakukan untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri 3 Budakeling adalah dengan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini berisi aturan-aturan yang dibuat oleh guru dan siswa itu sendiri dengan tujuan membantu siswa dan guru dalam bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah. Selanjutnya, sebagai seorang guru kelas, tentu memiliki tanggung jawab penuh dalam menuntun anak, membantu kesulitan belajar, memberikan suri teladan, atau menjadi contoh yang terbaik bagi murid. Sekaligus jadi konselor ketika murid mengalami permasalahan di dalam kegiatan belajarnya. Hal terpenting yang saya lakukan adalah
berkolaborasi dengan guru lain, termasuk juga dengan kepala sekolah sebagai motivator dalam membangun budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Budakling. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari aksi nyata yang kami laksanakan pada kegiatan aksi nyata di SD Negeri 3 Budakling adalah yang pertama, menerapkan budaya positif mulai dari diri dan di kelas dengan tujuan dapat menumbuhkan karakter anak desa. Yang kami maksud anak desa sebagai salah satu budaya positif di SD Negeri 3 Budakling adalah A pertama dari kata anak desa, yaitu berakhlak mulia, kemudian huruf N, bernalar kritis, kemudian A, aktif, K, kreatif, kemudian huruf D, disiplin, kemudian huruf E, empati, kemudian huruf S, senyum, salam sapa, dan terakhir huruf A adalah adaptif. Kedua, di masa pandemi dengan kegiatan pembelajaran di rumah dan tatap muka terbatas menjadi bekal bagi guru dan murid dalam menguatkan dan membangun budaya positif sehingga mampu menunjukkan kepedulian, mengontrol diri dan orang lain, menjaga motivasi diri dan orang lain dalam berbagai kegiatan, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian yang menjadi tolak ukur atau penanda ketercapaian dari kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas antara guru dan murid. Kedua, siswa dan guru secara konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Ketiga, adanya karakter baik pada diri murid di sekolah maupun di rumah, seperti budaya positif anak desa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yang keempat, deskripsi aksi nyata. Dari kegiatan aksi nyata yang kami laksanakan, dapat kami jabarkan. Yang pertama, tentu dengan membuat perencanaan. Kedua, mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah. Tiga, merevisi atau melakukan perbaikan perencanaan setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Keempat, melaksanakan tindakan aksi nyata. Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Dan yang keenam, melaporkan hasil kegiatan aksi nyata. Selanjutnya rancangan kegiatan yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Tentu dalam kegiatan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama adalah dari stakeholder, yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, yang sangat-sangat penting karena melalui koordinasi dari penerapan budaya positif di sekolah bisa berjalan sesuai dengan tujuan, tentu berdasarkan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan semua warga sekolah. Kedua, orang tua. Karena penguatan pendidikan karakter tidak saja bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi juga bisa dilaksanakan di rumah dan orang tua melakukan pengawasan langsung terhadap anak itu sendiri. Ketiga, media yang digunakan. Media yang saya gunakan dalam mendukung kegiatan aksi nyata ini adalah berupa gambar poster, kemudian video di YouTube, dan aplikasi media sosial lainnya. Selanjutnya rancangan yang keenam adalah rencana perbaikan di masa mendatang. Ketika kegiatan pembelajaran sudah normal kembali, maka penerapan dan penguatan budaya positif di sekolah kami diharapkan akan terlaksana dengan lebih maksimal. Kenapa? Karena interaksi antara guru dan siswa atau sebaliknya serta waktu pembinaan akan lebih maksimal dapat dilaksanakan. Di samping hal tersebut, strategi akan lebih bervariasi dan menarik bagi anak sehingga harapan dan tujuan dari penerapan budaya positif
melalui kesepakatan kelas akan bisa tercapai dengan baik. Berikut adalah hasil dokumentasi kesepakatan kelas anak TESA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Budakeling. Yang bisa dilihat yang pertama adalah dari proses perencanaan, kedua proses pelaksanaan, ketiga evaluasi, dan terakhir rencana perbaikan di masa mendatang. Selamat pagi Pak Wayan, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Izinkan saya selaku wali kelas 4 sekaligus sebagai calon guru penggerak di angkatan keempat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan sekaligus mohon izin sebagai tindak lanjut kegiatan di modul 1.4 yaitu di kegiatan aksi nyata, di mana sesuai dengan rancangan kegiatan akan melibatkan teman sejawat, rekan guru, dan siswa khususnya di kelas 4. Rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pertama, mohon izin dari Bapak Kepala Sekolah, kedua, sosialisasi kepada teman sejawat, dan ketiga, membuat rancangan budaya positif yaitu membuat kesepakatan di kelas 4. Sehingga dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Wayan, Om Swastiastu. Apa yang Pak Wayan sampaikan kaitannya dengan budaya positif yang nantinya akan Pak Wayan sosialisasikan. Kita selaku kepala sekolah ini mengucapkan terima kasih banyak. Selamat kepada Pak Wayan. Apapun itu yang jelas, apa yang menjadi materi pada hari ini itu akan kita lanjuti, termasuk juga persiapan di kelas. Silakan Pak Wayan sendiri mengatur. Kemudian untuk teman-teman guru nanti kita akan sampaikan yang mana budaya positif yang sudah kita mampu kita laksanakan di sekolah ini, termasuk juga yang masih dalam proses. Harapan yang nanti untuk kedepannya ini bisa maksimal. Silakan kerjakan sesuai dengan apa yang Pak Wayan perkenalkan, rancang, sehingga anak-anak akan siap menerima materi dari Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Om Santi. Matur semua Pak Wayan atas arahan dan motivasinya. Mudah-mudahan selama kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan program perencanaan kegiatan kami di Guru Penggerak bisa diterapkan di sekolah kita dengan harapan mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, pada kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak siswa menyusun kesepakatan kelas dan siswa diberikan kesempatan menuangkan ide gagasan mereka tentang keyakinan kelas dan budaya positif. Tentu dimulai dari ulasan singkat dan penjelasan dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak sekaligus sebagai wali kelas 4. Kesepakatan kelas yang dihasilkan, yang disusun adalah hasil karya bersama antara siswa dan guru, disepakati bersama untuk bisa dilaksanakan. Dengan harapan kesepakatan kelas yang dihasilkan akan bermanfaat bagi siswa, bagi guru, serta warga sekolah yang lainnya. Sesuai jadwal yang sudah dirancang, maka kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama awal semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih Pak Wayan Surade sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan kaitannya dengan membangun budaya positif di SD Negeri 3 Budakeling. Kami selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Pada minggu pertama juga dilaksanakan diseminasi atau pengimbasan kepada teman sejawat dan warga sekolah yang lainnya.
Selanjutnya pada minggu kedua dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan kelas yang kedua sekaligus revisi terhadap kesepakatan kelas di minggu pertama. Nama saya Panakada Indah Piyana Putka, siswa kelas 4 SD Negeri 3 Budagling. Saya merasa senang karena dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Sebagai bagian dari budaya positif di sekolah kami, saya akan melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Nama saya Nikoman Cahya Cesare Marta, kelas 4 STN 3 Budagling. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan perasaan bersyukur dan senang karena saya diikutkan dalam menyusun kesepakatan kelas 4. Sikap disiplin, mandiri, dan tanggung jawab saya usulkan dalam kesepakatan kelas itu. Saya akan melaksanakannya sebagai budaya positif di sekolah kami. Sebelum menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan sosialisasi hari ini, marilah kita tidak intinya memohon hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, mohon apa yang disampaikan pada hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Om Swastiastu. Bapak Ibu, seluruhnya terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di ruangan ini. Kita bersama-sama mengikuti acara sosialisasi membangun budaya positif khususnya di SD Negeri 3 Budagling, yang mana ini merupakan tugas dari guru kita Pak Wayan Surate selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, disosialisasikan kaitannya dengan budaya positif yang selama ini sudah berjalan di SD Negeri 3 Budagling bisa dimatangkan kembali, sehingga dari budaya tersebut ada beberapa hal yang memang sudah bisa berjalan tetapi kurang efektif, dan ada beberapa yang masih dalam proses. Untuk itu mohon informasinya sekali Pak Wayan kaitannya dengan sosialisasi ini, sehingga Bapak Ibu sudah dibekali dengan hal-hal yang memang bersifat budaya positif yang bisa dilaksanakan di SD Negeri 3 Budagling. Untuk waktu kami persilakan. Silakan Pak Wayan. Selamat siang Bapak Ibu Guru, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya selaku guru wali kelas 4 sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan keempat untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan modul di 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah, yang nantinya program itu akan kita laksanakan secara bersama-sama di Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Budagling. Sebagai informasi awal, izinkan saya untuk memaparkan beberapa ulasan materi yang sudah saya dapatkan di kegiatan pembelajaran di LMS yang terkait yang diikuti secara daring berkolaborasi dengan fasilitator, kemudian dengan guru pendamping sekaligus dengan teman sesama CGP. Bapak Ibu, kita ingat kembali bahwa barangkali budaya positif di sekolah kita itu sudah dilaksanakan. Nah, namun demikian perlu adanya satu peningkatan. Apa yang sudah baik kita laksanakan, kita lanjutkan. Apa yang belum muncul, mari kita tingkatkan bersama-sama. Sesungguhnya budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilaksanakan di sekolah. Tujuannya adalah untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, jadi keberpihakan kepada anak. Nah, budaya positif kemarin Bapak Ibu barangkali di setiap kelas sudah ada yang namanya tata tertib peraturan. Nah, dalam tata tertib itu terkandung beberapa poin seperti budaya jujur, kemudian ada disiplin, kemudian ada mandiri, tanggung jawab. Nah, itu yang sementara yang kita miliki. Nah, dalam kegiatan calon guru penggerak ini ada nilai yang bagi saya sendiri itu adalah nilai plusnya, yang mana paradigma lama dalam membangun budaya positif di sekolah itu kita bangun, kita kembangkan lagi melalui kegiatan
keberpihakan kepada anak, menghamba kepada anak. Dalam artian yang positif Bapak Ibu, bukan berarti kita menulis kepada anak, bukan. Karena dalam paradigma baru pendidikan untuk anak itulah anak memiliki kebebasan, merdeka dalam belajar. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, apabila poin-poin ini Bapak Ibu mengalami kendala, seringkali ketika anak-anak melanggar aturan tersebut, tata tersebut, maka kita akan melakukan tindakan atau memberikan sanksi atau memberikan hukuman. Nah, di paradigma lama, semua budaya positif ini akan kita terapkan ke anak dengan sanksi-sanksi atau hukuman tersebut. Nah, sekarang ini kita tidak akan langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi kita akan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif. Salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah dengan sistem restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak atau murid itu mengetahui secara sadar kesalahan atau kekeliruannya. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri secara mandiri tanpa harus diketuk, diingatkan atau barangkali dibentak, diancam dengan hukuman oleh gurunya. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah restitusi ada beberapa hal, tapi yang saya cantumkan di sini ada 5 poin posisi kontrol dalam kegiatan restitusi. Yang pertama, ini yang tanda merah yang biasa kita lakukan, yang sudah lazim kita lakukan, ya. Dan yang 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini yang tidak pernah kita lakukan. Barangkali sudah kita lakukan tapi minim. Yang sering kita lakukan adalah yang nomor 1, menghukum anak dengan memberikan hukuman fisik dan hukuman verbal. Karena anak-anak tidak melanggar disiplin, kita memberikan hukuman fisik berupa push up atau kegiatan lain yang melibatkan anggota badannya. Nah, itu salah satu kegiatan yang dikurangi. Nah, dikurangi tidak perlu dihilangkan. Kemudian kekerasan verbal, ya, mengancam anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 2, kita adalah membuat orang atau anak merasa bersalah. Ini yang harus kita mulai lakukan, ya. Dengan penyadaran yang saya jelaskan tadi, ya, seperti tadi di kelas 4 ada kasus anak yang meminjamkan bukunya kemudian dicoret-coret oleh teman yang lain. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru? Nah, disitulah saya akan melakukan suatu tindakan restitusi. Tidaklah serta-merta menghukum anak, tetapi bagaimana menggali informasi kepada kedua anak tersebut, penyebabnya apa, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian apa kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, dari kesepakatan itu berusaha kita menyadarkan anak itu sehingga anak itu merasa ada kekeliruan pada dirinya, menyadari sendiri tanpa harus dia dihukum oleh gurunya. Jadi seperti itu. Termasuk juga yang nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, muaranya ke semua ini nanti akan produknya berupa kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Saya akan coba di kelas 4. Nah, di kelas 4 nanti akan membuat yang namanya kesepakatan kelas berupa poster yang akan dipasang di kelas. Kalau dulu namanya tata tertib atau peraturan sekolah, sekarang namanya kesepakatan kelas. Barangkali bertanya, apa bedanya kesepakatan kelas dengan tata tertib? Nah, kalau tata tertib itu dibuatnya sepihak oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan anak. Tetapi kalau kesepakatan kelas memberikan kesempatan kepada anak untuk mengusulkan apa idenya, apa yang harus dia lakukan tentang budaya positif. Nah, satu contoh adalah ini, pada gambar ini. Nah, ini anak sudah menuangkan idenya di sana dalam disiplin. Apa yang anak-anak harus kerjakan, harus tanamkan, mulai dari dirinya. Sikap disiplin apa yang harus dimunculkan? Dia sendiri yang berinovasi. Saya harus merasakan ini. Nah, sehingga dia punya nanti tanggung jawab. Karena sikap disiplin itu adalah muncul dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru ataupun sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini, nah, dari budaya positif itu, maka saya membuat suatu
atau membangun budaya positif khususnya di SD Negeri 3 Budak Keling dengan tema anak desa yang dekat. Nah, anak desa yang dimaksud di sini adalah penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Anak desa itu setiap huruf nanti akan dijelaskan oleh masing-masing budaya positif. A-nya itu berakhlak mulia, akhlak mulia. Nah, inilah yang nanti akan dicari oleh anak dan guru. Saya sendiri di kelas 4 kemarin sudah melakukan akhlak mulia itu yang termasuk akhlak mulia. Misalnya pertama, sebelum kita pembelajaran kita mulai, lalu kita melakukan doa izin disanggil. Nah, ini tanggung jawab anak-anak. Kalau misalnya tidak melakukan, apa konsekuensinya? Bukan guru nanti yang menghukum, tapi dia karena dia yang membuat kesepakatan dengan teman-temannya, dia akan merasa bersalah sendiri. Saya melamar aturan yang saya buat, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah N, bernalar kritis, kemudian aktif, kreatif, disiplin, empati, senyum, salam sapa, dan adaptif. Jadi inilah yang saya maksud budaya anak desa yang semua huruf yang ini akan dituangkan dalam semua budaya positif yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila, masuk di sini. Ya, jadi semuanya masuk di sini. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, sebagai informasi awal. Kiranya informasi ini nanti bisa sebagai acuan, ya, sebagai acuan nanti karena di siswa kelas 4 bukan guru kelas 4 saja yang akan memantau, tapi guru yang lain juga termasuk guru agama, guru biologika, termasuk juga bapak kepala sekolah dan pegawai yang lain, sehingga budaya positif itu kita tumbuh kembangkan secara bersama-sama. Terima kasih Pak Wayan Surate sebagai calon guru penggerak yang sudah memaparkan kaitannya dengan membangun budaya positif di SD Negeri 3 Budak Keling. Kami selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan hal ini perlu ditindaklanjuti oleh guru-guru kelas yang lainnya, di mana semua yang dipaparkan Pak Wayan Surate ini selaku calon guru penggerak akan membuat situasi membuat merdeka belajar bagi anak dan merdeka mengajar bagi guru. Untuk selanjutnya, apapun informasi yang didapat, mohon untuk ditindaklanjuti di masing-masing kelas, sehingga nantinya semua kelas yang ada di SD Negeri 3 Budak Keling ini mampu menerapkan apa yang menjadi budaya positif yang selama ini bisa dilakukan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Perkenalkan, nama saya Hiwayan Darte SPD, selaku Kepala SD Negeri 3 Budak Keling, Desa Budak Keling, Kecamatan Dobandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kaitan dengan pelaksanaan budaya baik untuk SD Negeri 3 Budak Keling, pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada calon guru penggerak dari SD Negeri 3 Budak Keling atas nama Bapak Wayan Surate SPD. Sebelumnya kita mengacu pada visi SD Negeri 3 Budak Keling, yaitu mewujudkan siswa yang literat, cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dengan jargon budaya positif anak desa yang diangkat oleh calon guru penggerak kami, di mana dari jargon itu anak desa mengandung makna yang luar biasa. A dari anak desa yang pertama, di sana ada apa mulia, kemudian N nalar kritis, bernalar kritis. A yang ketiga adalah aktif, kemudian K-nya adalah kreatif. Nah, itu dari anak. Kemudian D-nya, D yang pertama adalah berdedikasi, kemudian E-nya empati, selanjutnya S-nya adalah senyum,
salam sapa. Yang terakhir adalah adaptif. Nah, dari jargon itu, calon guru penggerak atas nama Pak Wayan Sunarjo sudah mengemas beberapa hal kaitannya dengan teori yang didapat dari materi-materi calon guru penggerak, kemudian dipraktekkan kepada siswa-siswa, khususnya anak-anak kami di SD Negeri 3 Budak Keling. Nama saya Gusti Gede Ariana SD sebagai guru di SDN 3 Budak Keling, sejawat dari calon guru penggerak atas nama Wayan Sunarjo SPDST. Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan dan kesempatan untuk mengacu pada visi sekolah mewujudkan siswa yang pintar, cerdas, dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar dengan jargon budaya positif anak desa, yaitu berakhlak mulia, berlaku kritis, aktif, kreatif, berdedikasi, berempati, senyum, salam sapa, dan adaptif. Pendapat saya tentang budaya positif yang dilakukan selama ini meliputi literasi, disiplin, karakter, kreatif, aktif, senyum, salam sapa tersebut. Baik teori maupun praktek sudah sangat ada koneksivitas, di mana diawali dari kesepakatan bersama di kelas, hal-hal yang harus disepakati yang saya sebutkan tadi, meliputi literasi, disiplin, karakter, kreatif, aktif, senyum, salam sapa. Teorinya yang telah diimplementasikan dalam kegiatan belajar anak ini mengacu untuk meningkatkan mutu dari profil belajar Pancasila tersebut dan Merdeka Belajar. Hasil pengamatan saya sebagai teman sejawat dalam penanganan kasus terhadap siswa, saya lihat cara penanganan kasus oleh calon guru penggerak lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan, bukan lagi semata-mata sebuah sanksi atau hukuman fisik, melainkan hukuman yang bersifat mendidik siswa dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas, dan lebih menitik beratkan menyadarkan siswa terhadap kesalahan dari perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki serta tidak mengulanginya lagi. Harapan budaya positif yang sudah berjalan untuk kedepannya di SD 3 Budak Keling, kami dan saya pribadi sangat menyambut positif. Budaya positif ini harus terus ditingkatkan dan lebih berkelanjutan serta berkesinambungan, tidak hanya di kelas 4 pada khususnya, tetapi di setiap jenjang kelas di SDN 3 Budak Keling pada umumnya, terlebih penerapan dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah oleh siswa itu sendiri. Pendidikan yang baik akan menjadikan negara berbudaya serta mempunyai peradaban yang baik di masa depan.
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Ada untuk awali dengan biar suasana belajar kita lebih semangat lagi ya. Pisang yang bajunya kita biar kegiatan belajar kita tambah semangat. Bagaimana kalau kita mulai dengan yel dan lagu apa yang kemarin? Lagu Kuncekan Baspat. Bagaimana, setuju? Keraskan suaranya sedikit lah. Oh, religio, silakan ditanam. Lanjut, ini kelompok apa? Nasionalis. Silakan ditanam. Lepas dulu plastiknya. Nanti sedikit ditimbun dengan tanah ya, karena pupuk kandangnya besok menyusul. Oke, lanjut Niki. Kelompok apa nih? Mandiri. Kelompok mandiri. Silakan bisa dimulai nanamnya. Robek plastiknya, nanti ditimbun sedikit tanah dulu ya. Besok akan ditambahkan pupuk kandang. Ini kelompok apa nih? Oh, kelompok gotong royong. Mana lagi kelompoknya? Ya, sekarang ditanam, lepas plastiknya dulu, timbun dengan sedikit tanah dulu, besok ditambahkan dengan pupuk kandang. Oke, sedikit saja. Ini kelompok apa? Oh, integritas. Nah, silakan ditanam. Sedikit tanah, timbun dengan sedikit tanah dulu. Ini kelompok apa? Kreatif. Kelompok terakhir ini ya, silakan ditanam. Timbun dengan sedikit tanah dulu, besok kita tambahkan dengan
pupuk kandang. Nanti selanjutnya kalian yang tanggung jawab nih merawat. Oke, kasih air, pemupukan, sampai nanti mudah-mudahan bisa berhasil berbuah. Tanam bersama, kalau berhasil berbuah kita panen bersama. Sekarang setelah kalian pegang bahan bacaan, silakan dibaca. Nanti selesai membaca di akhir minggu hari Jumat atau hari Sabtu kita akan coba menceritakan apa yang dibaca. Oke, akan menceritakan di depan lapangan. Ya, namanya kelas berbagi, kalian akan menceritakan apa yang dibaca kepada kelas 4 dan kelas-kelas yang lain. Berbagi pengalaman mereka yang dibaca. Secara teori dan aksi nyata pelaksanaan kita bisa lakukan di sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Untuk kedepannya harapan kita bisa melaksanakan kegiatan literasi di sekolah kita dengan perbaikan. Yang jelas kegiatan ini harus kita laksanakan secara berkesinambungan. Nah, kegiatan literasi yang dimaksud adalah kegiatan bank literasi, yaitu dengan cara bercerita atau membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah dalam kelas. Nah, tentu bahan bacaan yang dibaca oleh anak-anak adalah bahan bacaan yang berupa media cetak yang dipinjam di perpustakaan ataupun bahan bacaan yang sifatnya online yang berupa artikel yang diunggah di blog. Jadi kemarin Bapak juga sempat mengunggah di blog dan Bapak share di WA Group, dan hasilnya sudah ada beberapa anak yang menyetorkan hasil ringkasannya. Dan pagi hari ini Bapak akan menampilkan dari teman kalian di kelas 4 kegiatan literasi mereka dari kegiatan meringkas yang akan disampaikan secara lisan di hadapan siswa kelas 1 baik guru, siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, siswa yang dimaksud sudah dilangsung saja Pak ya. Made Adi Wirawan, mana Made? Ya, silakan maju. Jadi salah satu teman kalian tadi sebentar akan bercerita. Apa yang diceritakan adalah dari kegiatan yang kemarin, buku yang dipinjam dibaca sekian hari sekian minggu. Hari ini dia akan menceritakan pengalamannya setelah membaca buku tersebut. Untuk itu, Pak Andi sudah siap? Oh, sudah. Malam nama dari buku cerita yang saya pinjam di perpustakaan. Alkisah diceritakan di sebuah desa di Bali. Ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Namanya adalah Pan Balang Tama. Dia tidak suka bergaul walaupun tempat tinggalnya bersama warga desa yang lainnya. Karena tidak suka bergaul, Pan Balang Tama tidak disukai oleh warga desa yang lainnya. Namun demikian, Pan Balang Tama adalah sosok yang cerdik dan bernalar putih. Dia tidak suka tinggi-tinggi atau tua-tua. Karena kalau cerdik dan merasa kewalahan, kepala desa merencanakan menghukum Pan Balang Tama. Namun selalu gagal karena Pan Balang Tama selalu berhasil membantahkan dengan argumennya. Suatu hari di Balai Banjar akan diadakan gotong royong karena akan dijadikan tempat upacara. Dia mengumumkan besok pagi saat ayam turun atau jam 6 pagi, semua warga berkumpul bergotong royong membawa peralatan sendiri-sendiri. Jika
Jika ada yang mangkir, akan dikenakan denda 5 gobang atau Rp1,5. Pan Balang Tamak tidak mempunyai peralatan. Dia mencari akal dan ide supaya tidak dikenakan denda. Dia terpikir dengan ayahnya yang sedang mengerami telur. Dia langsung mengecek ke kandang dan membawa makanan agar ayam turun agak siang. Keesokan harinya, saat ayam turun atau jam 6 pagi, semua warga berkumpul bergotong royong. Sudah hampir selesai, Pan Balang Tamak muncul dan ditegur oleh Jeruk Liang. Pan Balang Tamak, kenapa kamu baru muncul? Gotong royongnya sudah hampir selesai. Kamu akan dikenakan denda. Pan Balang Tamak menjawab, seperti pengumuman, warga berkumpul saat ayam turun dari kandang. Sementara ayam saya baru turun dari kandang dan saya langsung bertugas kemari. Jeruk Liang dan warga tidak percaya dan langsung mengecek ke rumah Pan Balang Tamak. Ternyata benar, ayam Pan Balang Tamak baru saja turun dari kandang. Jeruk Liang dan warga tidak bisa mengenakan denda kepada Pan Balang Tamak. Karena kecewa, Jeruk Liang dan warga pun bubar. Sekian cerita. Penggunaan yang mahal pasti penggunaan mahal juga turunnya ulit perbangan dan air. Nah, sehingga dia langsung ke kandang ayamnya sembari memberikan makan sehingga besoknya turunnya kesiangan. Nah, dari kegiatan Pan Balang Tamak itu dia mampu menciptakan atau memiliki kemampuan penalar kritis, tetapi kemampuannya itu dilakukan dalam bentuk tindakan yang salah, yang keliru. Semestinya Pan Balang Tamak harus mengikuti arahan melakukan kegiatan gotong royong. Jadi gotong royong itu adalah salah satu nilai di profil pelajaran Pancasila. Kemudian bernalar kritis yang positif, dan kegiatan gotong royong adalah kegiatan yang bersama untuk kepentingan bersama, harus diikuti dan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi itu ada 2 nilai yang harus kita maknai dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi demikian ceritanya di Andi, sudah bagus sekali. Barangkali nanti teman yang lain akan bisa lebih bagus diisi atau di dengan cerita seperti berdongeng, ada gerakannya barangkali. Kalau sedih mungkin sampai keluar air mata dan sebagainya. Salam berbahagia, salam berkarya, berkreasi, salam bersatu di hari Sabtu. Saya, William Surate SPD, guru kelas 4 SD Negeri 3 Budakling, pada kesempatan hari ini akan mencoba bersama siswa kelas 4 berkreasi, menumbuhkan, menguatkan pendidikan karakter dengan cara hal sederhana, tindakan kecil, membuat poster pohon karakter sebagai aksi nyata, sebagai pengingat nanti di dalam aktualisasi, pelaksanaan dan tindakan kami mengaktualisasikan nilai-nilai karakter di sekolah kami. Bagaimana caranya membuat? Mari kita ikuti bersama. Ya, hari ini kami kelas 4 akan membuat yang namanya pohon karakter kelas 4. Jadi masing-masing anak nanti akan tergabung di masing-masing kelompok. Ada kelompok religius, ada kelompok nasionalis, sampai kelompok integritas. Ada kelompoknya jumlahnya 6, ada kelompoknya jumlahnya 7. Ini proses pembuatannya masih memgunting. Foto gambarnya lebih cepat kita tempel di lembar yang sudah disediakan. Kalau sudah jadi, nanti kita tempel di dinding sebagai pengingat. Inilah kelas 4, kelas yang berkarakter.
Oke. Udah bagus perannya. Gimana pesan dan kesan perasaannya tadi sudah bekerja di kelompoknya? Seru. Seru. Selain seru, bisa maskernya dibuka. Oke ya. Apalagi? Seru dan tidak tegang. Tidak tegang. Oke. Sekarang Admi, gimana perasaannya Admi? Menyenangkan. Oh menyenangkan. Maskernya dibuka Admi. Biar jelas suaranya ya. Apalagi menyenangkan. Selain menyenangkan apalagi? Seru. Oh seru. Coba adik-adik sekarang. Senang. Oh dan senang. Seru. Ya senang dan seru. Oke. Gimana Pandai? Oh seru juga. Hampir sama ya dengan kelompoknya Pandai. Ini kelompok apa ini? Kelompok kreatif. Gimana diskusi kelompoknya tadi? Kesan dan pesannya? Perasaannya gimana? Perasaan saya senang sekali karena bisa berdiskusi dengan kelompok saya. Oke, senang sekali karena bisa berdiskusi, berpendapat. Ini Randy ya? Oke, gimana Randy? Ada pesanan-pesanan yang lain sama? Senang, selain senang apa lagi? Mungkin seru gimana? Atau ada teman yang tidak mau bekerja bagaimana? Nah, ada semua bekerja ya di kelompoknya. Oke. Ini kelompok apa ini? Oh, kelompok gotong royong. Oke. Gimana pesanan-kesannya, perasaannya tadi di kelompoknya setelah berdiskusi? Arya, gimana? Senang dan menyenangkan dan sedikit gugup untuk membuat bentuk gambaran hewan. Oke, senang dan sedikit gugup karena baru pertama mungkin ya membuat gambar hewannya. Oke. Tapi seru kan enggak? Oh, seru ya, seru sekali. Oke. Ini kelompok apa ini? Oh, religius. Gimana perasaannya tadi bisa diskusi kelompok? Siapa yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Ya, buka dan menangun maskernya biar jelas suaranya ya. Gimana perasaannya? Kelaskan suaranya? Senang. Oh, senang dan gembira. Seru apa tidak? Iya, seru. Bagus. Senang ya? Nah, besok-besok mau apa lagi? Mau diskusi kelompok ya? Oke. Ini kelompok apa ini? Integritas. Tadi sudah diskusi kelompok. Gimana kesanan pesannya, perasaannya tadi? Ganggu, coba buka maskernya. Bisa diceritakan tadi? Bisa tadi. Keraskan suaranya. Jawaban untuk yang kerja kelompok itu perasaan saya aja saat mencari jawaban. Coba yang lainnya, yang Aribo dulu biar bisa suaranya Ganggu jelas terdengar. Coba diulangi bagaimana Ganggu? Saat tadi belajar di perpus mencari jawaban sambil berbicara agar tahu apa diskusi temannya. Perasaan saya B aja. Perasaannya gimana? B aja saat berdiskusi bersama teman-teman. Iya, merasa tertantang, seru atau bagaimana? Tertantang karena mencari jawabannya cukup susah. Oke, cari jawabannya susah, merasa tertantang sampai ke perpustakaan larinya ya. Pantesan kelompok ini ngumpet di perpustakaan tadi ya. Oke, sudah bagus ya. Sekarang ada kelompok yang belum menyampaikan tanggapan? Sudah semua? Nah, sekarang baru kita ke presentasi. Ya. Nah, masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil pekerjaannya tadi, oke? Ya, selamat pagi, Nah. Silakan masuk. Jadi begini Nak Pandai, tadi pagi temanmu si Putri datang dia lebih awal bersama orang tuanya. Nah, Putri dan orang tuanya mengadu kepada Bapak bahwasannya kemarin selesai kegiatan gotong royong di pagi hari, kemudian jam istirahat dimanfaatkan waktu bermain di halaman sekolah. Katanya kemarin si Putri dipukul oleh seorang temannya. Nah, sekarang bisa tidak Pandai bercerita bagaimana kejadiannya kemarin pada saat bermain di halaman sekolah?
kemarin kalian bermain di halaman sekolah, permainan si genap dan si ganjil. Kemudian saat bermain kamu dituduh mencuri pensilnya si Putri, seperti itu. Iya Pak. Ya. Nah, kenapa sampai kamu memukul si Putri? Karena saya mau meminjam pensilnya tidak dikasih, saya perlu mengambil tanpa izin. Ya. Berarti kamu mengambil pensilnya Putri tanpa izin. Kamu dituduh, padahal kamu sudah mengambil dan dituduh, kamu marah, terus kemarin kamu langsung pukul. Nah, begini Nak Pande, kalau di sekolah, di kelas, Bapak nanya, bolehkah kita memukul teman, boleh apa tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak boleh. Nah, sekarang coba diingat kembali, karena Bapak di awal tahun pelajaran di semester 1 sudah menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Karena begini Nak Pande, kamu bersama 39 di kelas 4 itu adalah bersaudara. Ketika berada di sekolah, di kelas, kamu bersaudara bersama 39 orang. Ya, jadi sesuai kesepakatan kelas, apakah diingat di antaranya itu untuk menjaga keamanan ketertiban di kelas ataupun di sekolah kita? Ingat tidak? Coba diingat. Tidak boleh mengambil tanpa izin. Oh, tidak boleh mengambil barang atau milik orang lain tanpa izin. Kemudian ada lagi selalu menjaga ketertiban kelas. Nah, sikap atau perilaku Pande kemarin itu adalah satu sikap yang pantas ditiru atau tidak? Tidak pantas. Kenapa memukul teman itu tidak layak atau tidak pantas ditiru? Karena dapat merugikan temannya sampai menangis, kemudian tadi takut dia ke kelas. Nah, jadi untuk kedepannya, jadi Pande mau nggak menyadari tidak apakah akan mengulang lagi perbuatannya Pande? Tidak, Pak. Oh, tidak lagi. Nah, selanjutnya apa yang akan Pande lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Putri karena saya memukulnya. Oh, Pande akan meminta maaf kepada Putri karena kemarin Pande memukul Putri, seperti itu? Ya, nanti Bapak akan panggil si Putri, nanti akan pertemukan dengan Pande. Yang jelas Pande sudah menyadari kesalahan Pande sendiri. Nanti silakan Pande meminta maaf secara tulus kepada Putri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, sehingga kalau Pande dan Putri dan teman yang lainnya bisa menjaga ketertiban sekolah, kemudian keamanan, tidak mengganggu teman, berarti nanti dalam kegiatan pembelajaran baik yang di kelas maupun di luar kelas akan menjadi aman dan nyaman. Nah, itu tujuannya kenapa Bapak harus memanggil Pande hari ini. Nah, lagi sebentar Bapak akan panggil Putri, silakan nanti Pande meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Pande hari ini. Nah, terkait dengan milik Pande, apakah Pande akan mengembalikan miliknya si Putri atau bagaimana? Iya, bagus ya. Karena Pande satu sudah mengakui kesalahan, kemudian kedua akan mengembalikan miliknya si Putri karena itu bukan miliknya Pande. Nah, sekarang coba Pande ungkapkan perasaannya ketika tadi sudah meminta maaf kepada si Putri dan si Putri juga sudah memaafkan si Pande dari tindakan Pande kemarin. Saya merasa senang dan lega karena saya sudah dimaafkan. Saya berjanji akan tidak mengulangi lagi. Saya akan mengganti pensilnya si Putri. Ya, terima kasih. Jadi Pande sudah berjanji. Kalau berjanji itu harus kita
ya harus kita lakukan, harus kita tepati. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya di kelas 4 semuanya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kelas 4 bersama 39 adalah bersaudara, adalah keluarga. Siap, Pandey? Demikianlah pembiasaan penerapan budaya positif di sekolah kami, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah penuntun bagi murid menuju tercapainya kebahagiaan dan keselamatan, dengan selalu memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi menuntun anak dengan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Jadi salah satu pembiasaan yang dimaksud adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Tentunya kebiasaan tersebut berpihak kepada murid itu sendiri, sehingga harapannya murid akan tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat kepada sesama maupun lingkungannya sendiri, dengan harapan mewujudkan murid yang cerdas berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila akan bisa diwujudkan.